Kenalkan, saya Ignatia Margaret Mancino dari Prodi Pariwisata dengan NIM 2450308071111070, presensi 39. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil analisis saya. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah warga asing yang seringkali tidak memahami budaya lokal. Kurangnya pengetahuan ini itu bisa menyebabkan tindakan yang bisa dipandang secara tidak kurang sopan atau tidak sopan. Nah, mengganggu lalu bahkan melanggar norma yang sudah dijunjung oleh masyarakat. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu bisa berupa ketidaknyamanan sosial dan kemungkinan terjadinya pertikaian antara warga asing dengan masyarakat lokal, dan juga reputasi destinasi wisata yang menurun. Tetapi ada solusi untuk itu. Nah, yang pertama itu mengembangkan program edukasi budaya yang interaktif dan menarik. Nah, informasi mengenai budaya lokal ini tidak selalu disajikan secara bentuk teks, tapi bisa juga ditambahkan dengan bergambar-gambar atau mungkin dengan scan barcode. Jadi para wisatawan bisa men-scan barcode yang sudah tersedia dan di dalamnya mungkin ada gambar-gambar yang menarik. Lalu yang kedua, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin adat. Nah, dengan melibatkan masyarakat dan pemimpin adat ini, informasi kepada wisatawan itu dapat meningkatkan kredibilitas dan keefektifan pisan. Nah, mereka juga dapat merasakan nih bagaimana perspektif otentik dan nuansa budaya yang kental. Yang selanjutnya adalah pemandu wisata yang kesulitan dalam menjembatani gaya komunikasi. Nah, seharusnya pemandu wisata ini bisa berperan dalam sebagai jembatan utama untuk hubungan wisatawan dengan budaya lokal. Nah, mereka tidak hanya diharuskan untuk memahami objek wisata, tapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam gaya berkomunikasi, ini bisa menimbulkan kekecewaan bagi wisatawan, kelelahan emosional bagi pemandu wisata tersebut, dan juga mengakibatkan pengalaman berwisata yang kurang memuaskan untuk wisatawan. Nah, solusinya adalah yang pertama, kurikulum pelatihan lintas budaya yang berkelanjutan. Lalu solusi yang kedua itu memberikan bantuan atau fasilitas yang pengadaan dan memperbanyak buku pemanduan wisata. Nah, solusi yang kedua ini memberikan bantuan atau fasilitas pengadaan dan memperbanyak buku pemanduan wisata. Nah, solusi yang terakhir adalah memperbanyak pelatihan, penyuluhan kepariwisataan, lalu melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata, khususnya di bagian pemanduan wisata. Yang ketiga, perbedaan nilai budaya antara pengelola destinasi dengan masyarakat sekitar. Nah, konflik antara nilai-nilai budaya ini seringkali fokus pada efisiensi atau keuntungan jangka pendek. Investor dari luar negeri mungkin menerapkan norma-norma atau praktik bisnis sesuai di negara mereka. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan ketidakadilan dan hilangnya identitas budaya di kalangan penduduk lokal. Nah, solusinya apa? Solusi yang pertama adalah negosiasi. Nah, ini tuh proses tawar-menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Solusi yang kedua adalah melakukan mediasi antara dengan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan nasihat kepada pihak yang sedang berkonflik. Keempat adalah adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya. Keragaman hubungan ini bisa menciptakan suasana pariwisata yang tidak seimbang dan tidak berkelanjutan. Juga solusi untuk topik keempat ini yaitu yang pertama, melibatkan tokoh adat atau pemimpin adat daerah sekitar dan masyarakat lokal dalam perencanaan tata ruang wisata. Yang kedua, menetapkan zona perlindungan untuk lahan sakral. Yang ketiga, promosi wisata dengan menekankan pelestarian budaya lokal dengan mengkomunikasikan kepada wisatawan langkah-langkah pelestarian budaya yang dilakukan di destinasi tersebut dengan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi. Alasan analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.